Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kemana pendukung-pendukung Jokowi yang dulu teriak-teriak bahwa Jokowi membangun infrastruktur yang baik, infrastruktur masa depan, pret? Coba, pernah dengar nggak ya? Sekarang ada berita yang cukup menarik bahwa konsorsium BUMN ya rugi 1,62 triliun gara-gara kereta cepat di tahun 2025. Bayangkan, ini bukan angka yang sedikit, bro, ya. Ini angka yang begitu fantastis di situ begitu. Ini kerugian negara sampai berapa begitu kan, ya. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh Jokowi begitu kan. Ini tidak dipikirkan secara matang begitu. Nampaknya Jokowi terjebak dengan permainan-permainan yang kemudian dilakukan oleh Cina begitu kan. Ya kenapa kok mengatakan seperti itu? Ya kita lihat saja. Kalau nambah utang, nambah beban begitu kan ya. Buat apa begitu kan? Ada instruktur ini. Padahal masih kereta biasa begitu kan. Itu masih layak kok begitu kan. Jadi sekarang kita bandingkan aja begitu bahwa kalau kerugian negara 1,62 triliun gara-gara kereta cepat, pasti kereta api begitu kan ya. Pasti punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat saja begitu, kerugian-kerugian seperti itu begitu kan. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi begitu kan ya, dalam laporan yang saya baca, dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia begitu kan ya, per 30 Juni 2025 bahwa ya sebagai entitas asosiasi KAI begitu kan mencatat kerugian negara sebesar 4,195 triliun sepanjang 2024. Bayangkan, ini bukan tidak mungkin begitu kan bahwa taktik permainan-permainan seperti ini bisa saja dibohongi oleh Cina begitu kan. Nah, kerugian ini masih berlanjut ya di tahun 2025 kabarnya begitu. Per Juni ini 2025 ya, PT dari PSBI itu kembali merugi dengan nilai yang cukup fantastis, 1,625 triliun. Mayoritas kalau kita melihat dengan apa yang kemudian dibeberkan angka ini, ya pasti orang pelongok begitu kan ya melihat kerugian negara sampai segitunya. Jadi saya kira ini langkah yang harus kita beresin begitu kan. Mana yang teriak-teriak dulu mengatakan bahwa di era Jokowi infrastruktur semakin baik begitu kan. Ternyata hasil ngutang. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian menurut saya pribadi Prabowo harus bisa lagi menyetop begitu kan ya. Janganlah kemudian diteruskan kabarnya kereta cepat ini akan diteruskan ke Surabaya begitu. Makanya pembangunan kereta cepat ya Jakarta-Bandung KCJB ini atau WUS ya ini begitu kan ya terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya. Bahkan ya saat proyek sudah rampung dan beroperasi ya kereta cepat ini terus mencatat kerugian dengan nilai yang sangat besar. Nah, mayoritas perdanaan ini begitu kan ya proyek ini berasal dari pinjaman Cina. Ya, Development Bank atau CDB, sementara sisanya ditopang oleh anggaran pendapatan belanja atau APBN serta modal dari konsorsium ya perusahaan patungan BUMN dengan Indonesia dengan Cina. Coba kita baca kok bisa ya BUMN yang kemudian patungan di situ begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya banyak yang rugi, nah lantas bagaimana? Prabowo sudah mewanti-wanti itu begitu. Jadi mana yang kemarin teriak-teriak bahwa di zaman Jokowi bahwa semuanya infrastruktur jangka panjang sudah dibangun sana sini begitu. Buat apa kalau hasil ngutang, bos? Ya, siapapun bisa begitu. Yang menjadi beban di situ Prabowo begitu kan. Ya, coba kita baca ini. Prabowo mengatakan banyak BUMN tidak masuk akal, rugi tapi komisarisnya banyak. Bayangkan. Ini harus diperiksa dong, komisarisnya harus diperiksa, siapapun harus diperiksa begitu kan. Ya, biar tidak menjadi bola liar lagi di masyarakat. Coba kita baca ya beritanya ini. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WUS ya terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya. Bahkan saat proyek sudah rampung dan beroperasi WUS ya itu mencatat kerugian dengan nilai yang sangatlah besar.
BUMN itu merugi 1,6 triliun dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatat kerugian besar sebesar 4,19 triliun ya sepanjang 2008. Tahun 2025 begitu mencatat kerugian negara yang cukup besar itu 1,625 triliun. Bayangkan ini angka yang begitu fantastis begitu kan ya. Dapat dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas PT KCIC, maka perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dan operasionalus. Misalnya saja merujuk pada laporan keuangan PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI sepanjang semester pertama 2025. KAI harus ikut menanggung rugi hampir 1 triliun yakni sebesar 957,488 miliar. Sementara itu begitu pada tahun 2024 KAI harus ikut menanggung rugi sebesar 2,8 triliun. Artinya apa? Artinya kerugian-kerugian negara di situ begitu kan ya. Itu tidak sedikit, bro. Ya, kalau kerugian mungkin 1M ya 100M misalnya begitu. Ini masih kecil. Ini triliunan loh begitu. Triliun, 4 triliun, 5 triliun, 2 triliun, 1 triliun. Jadi saya kira ini buat apa membangun kereta cepat kalau jangka panjangnya membebani pada utang-utang negara begitu kan. Yang dicekik di situ rakyat, pajak semakin naik, apa semakin naik. Mana yang teriak-teriak Jokowi hidup Jokowi begitu. Dan sekarang menjadi beban kepada rakyatnya sendiri begitu kan. Jadi saya kira langkah yang kemudian dilakukan ini menunjukkan bahwa ada hal yang kemudian Prabowo harus benar-benar melakukan evaluasi besar-besaran begitu kan ya. Jadi banyak BUMN yang sekarang ini kabarnya tidak masuk akal begitu. Rugi tapi komisarisnya banyak. Jadi saya kira kalau komisarisnya banyak artinya secara tidak langsung ini kan ada sesuatu hal yang kemudian enak begitu kan. Coba kita lihat saja ya. Dalam beberapa laporan kalau kita melihat dengan utang Indonesia setiap era presiden, mulai dari Soekarno begitu 888 triliun ya. Dari Soekarno, Soeharto 551 triliun, Habibie 939 triliun, Gus Dur 1271 triliun, Megawati juga 1298 triliun, terus kemudian Pak SBY 2600 triliun, Pak Jokowi ini ya berapa ini? 8,253 triliun. Berapa kali lipat begitu? 6.000 triliun ya dibandingkan dengan Pak SBY begitu. Selisihnya di situ begitu ya. Apakah ini data benar atau tidak? Tapi yang jelas dengan kerugian seperti itu begitu kan, ini kan siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya? Buat apa ada kereta cepat kalau toh pada hakikatnya kemerdekaan ya Indonesia hanya itu aja begitu. Rakyat semakin susah, cari pekerjaan semakin susah, semuanya kena pajak begitu kan. Jadi saya kira percuma membuat bangun sana sini begitu tapi pada rakyatnya tidak sejahtera begitu. Kan rugi dong begitu kan. Jadi rugi besar ini bos, rugi besar begitu. Buat apa? Ada Danantara ada dana ini, dana itu begitu kan. Tapi belum mampu Danantara bisa memberikan jaminan begitu kan ya. Ada yang mengatakan bahwa Danantara hanya membantu restrukturisasi utang ya KAI ya cepat ya kereta api ya cepat Jakarta Bandung, bukan membayar utang. Danantara sendiri sudah buka utang begitu kan ya 10 M US dollar yang bertenor pendek antara 3 sampai 5 tahun. Nggak jelas Danantara ini akan dapat income dari mana. Di dalam Danantara banyak BUMN busuk terlilit utang. Bayangkan, benar kata Prabowo begitu kan ya. Di dalamnya banyak yang tidak beres BUMN itu begitu kan ya. Itu rupanya Cina suka berbisnis dan invest di Indonesia. Zaman Jokowi, administrasi yang gampang disogok dan gila komisi. Ya tidak tahu bedanya invest dan utang. Tidak peduli nilai bangsanya sendiri. Pemerintah yang tidak peduli nasib rakyatnya. Kita tahulah bahwa dengan adanya seperti ini maka ini terkecoh ya. Bangsa kita sudah terkecoh. Lama-lama bangsa kita bisa saja digadaikan.
Lama-lama bisa bubar kata Prabowo begitu kan. Ya jadi saya kira dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini nggak usahlah sok-sokan membangun ini membangun itu begitu. Kereta api saja sudah cukup, ya sudah layak begitu kan. Kok masih ada kereta cepat? Ya kereta cepat itu adalah biasanya digunakan dengan ya negara-negara maju begitu kan. Negara maju di mana rakyatnya begitu kan ya itu sudah dikasih uang. Rakyatnya tidak ada lagi pengangguran. Kalau penganggurannya masih ada, semuanya masih ada, cari pekerjaannya susah, rakyat dipalak dengan pajak. Jangan sok-sokan lah membangun ini, membangun itu, begitu kan, ya. Ujung-ujungnya dikorupsi. Ujung-ujungnya begitu kan ya, ditilep. Jadi saya kira bahwa dengan adanya seperti ini, maka ya harus diaudit ini. Ini harus diaudit begitu kan ya. Makanya dulu bagaimana seorang Jokowi yang teriak-teriak hidup Jokowi, Jokowi 2 periode, infrastruktur dibangun sana sini, tapi pada ujung-ujungnya rugi buat apa? Ya. Jadi ibaratnya begitu kan ya. Ibaratnya membeli sesuatu kalau sudah rugi ngapain? Ngapain masih dipertahankan untuk jangka panjang? Jadi saya kira inilah yang kita lihat begitu kan ya. Mungkin 100 tahun lagi begitu kan ya akan untung. Untung dari mana? Coba kita cek begitu kan ya. Biaya perawatan saja itu berapa miliar begitu kan. Biaya perawatan di situ begitu, Bos. Kalau 100 tahun sudah buyar, sudah ganti dengan teknologi yang lebih canggih, ya kita Indonesia gimana begitu kan? Ya memang dianggap bahwa Indonesia negara maju dan sebagainya. Negara dari maju dari mana? Jadi negara maju itu biasanya rakyatnya sudah sejahtera. Ya di negara kita Indonesia, ya saya kira masih belum sejahtera rakyatnya begitu. Jadi inilah tanggung jawab Prabowo begitu untuk bisa memberesi ini semua begitu. Prabowo harus berani ini semua ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.